Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an. Alhamdulillah, ya, pada kesempatan pagi ini Allah berkenan kepada kita semuanya, ya, untuk bersilaturahmi, ya, di Masjid Al-Hikmah dengan keadaan sehat walafiat, ya. Ini juga saya pertama kali datang ke sini, ya. Walaupun sering lewat, tapi ya baru kali ini bisa dapat mampir, ya, karena undangan dari bapak-bapak semuanya, ya. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan kepada para pengikutnya, ya, para sahabatnya, para keluarga, para istri, dan para semua, ya, semua yang mengikuti ajaran beliau sampai ke akhir zaman kala. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tema yang diminta, ya, kepada saya pada pagi hari ini tentang totalitas dalam beragama, ya, dalam beragama Islam. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak hadirin semuanya, ya, untuk merenungkan kembali, bertadabbur bersama, ya, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab, ya, ayat 36, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu limu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak ada pilihan bagi laki-laki mukmin maupun perempuan mukminah ketika Allah dan Rasulnya sudah menetapkan suatu urusan, ia masih memiliki pilihan yang lain. Gak patut, gak layak. Barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, maka ia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Ayat ini, Al-Ahzab 36 ini, menuntut bagi kita semuanya untuk melakukan totalitas, ya, dalam beragama. Surat Al-Ahzab itu turun di Madinah tahun ke-5 Hijriah, ya, setelah terjadinya peristiwa perang besar, ya, pada masa beliau, yaitu perang Ahzab itu sendiri, ya, atau sering disebut dengan perang Khandaq atau perang Parit, di mana pada saat itu sekitar 10.000, ya, atau mungkin sampai 12.000, ya, karena tidak ada angka pasti pada zaman itu, sulit untuk mengukur, ya, jumlahnya. Itu para kaum kufar, ya, baik yang dari Madinah maupun dari Makkah, itu bersekongkol untuk menyerbu Rasulullah SAW di Madinah. Madinah saat itu mungkin penduduknya, ya, itu sekitar 5.000-an lah.
penduduk Madinah laki-laki maupun perempuan sampai anak-anak yang muslim itu sekitar itu. Karena pada tahun pertama Hijriyah itu pernah Rasulullah SAW mengadakan sensus. Itu sensus pertama kali dalam Islam sekaligus pertama kali dalam sejarah, di mana Rasulullah SAW memerintahkan untuk menghitung siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah. Siapa saja yang mengucapkan syahadat di Madinah itu dihitung, dan jumlahnya sekitar 1.500 orang. Itu sensus pertama yang dilakukan dalam sejarah Islam atas perintah dari baginda Nabi SAW sendiri, dan itu tahun pertama Hijriah. Nah ini tahun kelima tahun kelima Hijriah itu mungkin sekitar itu. Nah dalam hitungan orang-orang kafir, orang-orang yang nggak beriman kalau jumlah yang begitu banyak itu menyerbu kota Madinah, pasti habis Rasulullah bersama dengan kaum muslimin. Tapi kehendak Allah berkata lain. Ya Allah maha segalanya. Ternyata apa yang mereka rencanakan itu tidak ada artinya. Makanya kalau nanti insyaallah pada takbiran itu kan ada kata-kata biasanya para yang takbir itu hazamal ahzaba wahdah, kan begitu. Allah sendiri dia yang menghancurkan para ahzab itu. Ahzab itu pasukan yang berbondong-bondong yang terdiri dari berbagai macam orang, itu berbagai macam kelompok. Hizib itu kalau sekarang kan artinya partai partai-partai karena memang semua golongan yang pernah ada pada saat itu datang menyerbu kota Madinah, baik yang ada di Madinah maupun yang ada di Makkah, semuanya mereka mengumpulkan orang sampai sekitar 10.000 orang datang menyerbu kota Madinah. Nah, pada saat itu Rasulullah SAW mendengar kaum kafir yang melakukan seperti itu. Rasulullah bermusyawarah seperti biasa dengan para sahabatnya bagaimana menghadapi orang yang begitu luar biasa ini. Madinah itu seperti yang sekarang juga masih dapat kita saksikan di sebelah utara itu ada gunung besar, itu namanya Gunung Uhud itu itu sebelah utara kota Madinah itu itu merupakan benteng alami terbesar, tidak mungkin orang masuk lewat situ. Sebelah timur, sebelah barat itu ada lembah, ada gunung. Gunung juga, gunung besar namanya Gunung Harrah. Sampai sekarang dapat kita saksikan juga gunung itu, dan tidak mungkin mereka akan melewati gunung itu. Jadi ada 3 buah lembah yang menjadi benteng kota Madinah. Satu-satunya jalan terbuka adalah selatan. Di wilayah selatan itu yang kemungkinan orang kalau masuk kota Madinah itu lewat daerah situ. Lalu Salman yang kita kenal dengan Salman Al-Farisi itu dari Persia, beliau seorang sahabat yang oleh Allah dikaruniai umur panjang. Itu satu-satunya sahabat yang hidup sekitar 5-6 generasi. Itu Salman Salman Al-Farisi, umurnya sekitar 250 tahun. Itu satu-satunya sahabat Rasulullah yang diberi umur panjang, hidup sampai sekitar 5-6 generasi. Itu Salman. Beliau datang kepada Rasulullah menghadap, makanya Rasulullah sangat cinta sekali kepada Salman ini karena solusi yang beliau berikan ketika menghadapi orang-orang itu. Wahai Rasulullah, kami kalau diserang, kami di Persia dulu, kalau diserang kami bangun parit. Karena itu Rasulullah SAW datang bermusyawarah dengan para sahabatnya bagi tugas untuk membangun parit itu. Makanya disebut perang Khandaq. Khandaq itu artinya parit. Nah, karena Rasulullah bersama dengan sahabatnya itu membangun parit di sepanjang sekitar 5 km di sebelah selatan kota Madinah. Nah, sekarang parit itu sudah nggak ada. Jadi kalau penjaringan ke sana sudah nggak ada lagi parit yang dulu pernah dibangun oleh Rasulullah itu. Nah,
selama sekian hari ya, sekitar 1 bulan ya Rasulullah SAW membangun parit bersama dengan para sahabat. Nah itu diparingi jatah gitu ya. Jadi para sahabat yang berjumlah sekian ribu itu ya, masing-masing orang diberi jatah untuk membangun sekian meter parit. Nah parit itu seberapa besar? Kalau diceritakan oleh ahli sejarah, yaitu sekitar panjangnya sekitar 5 km. 5 kilo. Ya, kalau ukuran orang sekarang ya 5 kilo, dalam sekitar 3-4 meter ya, 3-4 meter dalamnya, cukup dalam ya. Terus lebarnya sekitar itu juga ya, antara 3 sampai 4 meter juga. Itu lebar parit yang dibangun oleh Rasulullah SAW bersama dengan para sahabatnya, dan itu Rasulullah bangun pada waktu bulan Syawal. Jadi selesai bulan ini ya, selesai bulan Ramadan itu Rasulullah membangun parit bersama dengan para sahabatnya. Yang kita kalau bulan Syawal itu identik dengan bulan apa? Bulan mudik. Ya kan, kita mudik ke kampung-kampung. Rasulullah itu membangun parit itu di bulan itu. Ya, panjenengan kalau ke Arab sana ya, Arab itu kan nggak seperti kita alamnya ya. Kalau kita gali itu ke bawah kan tanah saja ya, tanah liat itu, tanah lempung itu paling ya, itu aja. Tapi di Arab itu batu itu, jadi atas itu pasir, terus masuk dikit itu sudah batu. Makanya ke sana itu kalau hujan itu ya banjir selalu ya, selalu kalau hujan dikit kayak tadi malam itu ya sudah, itu banjir seminggu nggak berhenti, itu nggak kering, nggak surut airnya, karena memang bawahnya batu itu ya, bawah batu itu. Betapa sulitnya kondisi Arab itu ya. Alhamdulillah kalau Arab itu kan jarang hujan ya, paling hujan sekali setahun ya, 2 kali, tapi sekali hujan ya banjir itu sana ya. Kalau kita mboten ya Mas, itu memang karunia Allah ya kepada kita semuanya, ini yang patut kita syukuri ya, keadaan kita yang seperti itu ya. Nah itu ya, Rasulullah bersama dengan para sahabat berhasil membangun parit itu selama sekitar 1 bulan. Panjenengan bisa membayangkan ya, 5 kilo, 3 dalamnya, 3 juga lebarnya. Itu kalau kita menggunakan alat berat saja ya, alat berat ya, apa selesai itu? Enggak selesai kita dengan alat berat selama 3 bulan tuh, ya 1 bulan. Tapi Rasulullah bersama dengan para sahabatnya bisa membangun itu. Nah itu mengingatkan kita betapa fisik para sahabat itu bukan fisik yang biasa aja ya. Mereka orang pilihan dalam arti segalanya, baik fisiknya maupun rohaninya. Itu orang-orang yang hebat, dibimbing oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Nah pada saat itu ada 2 buah mukjizat, 2 buah mukjizat yang diperlihatkan oleh Allah kepada para sahabat Rasulullah dan para sahabatnya. Yang pertama, Rasulullah sendiri punya bagian ya. Jadi beliau bukan orang yang hanya sekedar duduk gitu saja ya, tapi beliau punya bagian untuk membangun sekian meter. Rasulullah tunaikan bersama dengan para sahabatnya. Nah pada saat itu ada seorang sahabat yang ngeluh kepada Kanjeng Nabi, saya nggak sanggup untuk memecahkan batu ini. Sahabat yang lain juga begitu, berusaha untuk memukul batu itu nggak berhasil. Sampai kemudian mereka datang kepada Rasulullah, wahai Kanjeng Nabi, kami nggak sanggup ya memecahkan batu ini. Lalu Rasulullah dengan mengangkat kapaknya, mengucap Bismillahirrahmanirrahim, memukulkan batu itu sekali pecah. Rasulullah takbir, Allahu Akbar.
para sahabat yang mendengar itu ikut. Nggak tahu takbir karena apa. Tapi Rasulullah takbir, para sahabat ikut takbir. Pukul yang kedua pecah lagi. Rasulullah takbir, para sahabat ikut. Nggak ngerti takbirnya kenapa. Sampai 3 kali. Nah, ini juga mengingatkan kepada kita bahwa Rasulullah itu punya fisik yang lebih daripada sahabat yang lain. Jadi kekuatan beliau melebihi. Jadi para sahabat itu orang yang kuat, Rasulullah di atas mereka. Itu satu ya. Kemudian yang kedua, kok takbir? Para sahabat baru yang ketiga batunya pecah, baru nanya, Rasulullah kok takbir kenapa? Baru Rasulullah cerita, yang pertama, aku pukul batu tadi keluar cahaya. Aku lihat istana-istana Kisra di balik cahaya itu. Aku takbir karena Jibril mengabarkan kepadaku bahwa umatku nanti akan sampai di sana. Lalu yang kedua, istana-istana Romawi, istana merah. Keluar cahaya, aku lihat istana-istana itu. Jibril mengabariku bahwa umatku akan sampai di sana. Yang ketiga, istana-istana di Yaman. Lalu aku takbir dan Jibril mengatakan kepadaku bahwa umatku sampai di sana. Karena itu aku takbir, lalu kalian ikut takbir itu. Pada saat itu ya, orang-orang di Madinah gak aman kalau mau buang hajat. Mereka dalam keadaan takut luar biasa karena pasukan di luar sana sedang berkumpul mengintai mereka. Tapi Kanjeng Nabi Rasulullah memberikan kabar seperti ini, bahwa umat Islam akan sampai di Persia, sampai di Roma, sampai di Yaman. Orang yang beriman tambah imannya. Motivasi luar biasa dari orang yang paling dipercaya pada saat itu. Tapi orang-orang munafik, kita buang hajat aja nggak aman. Kok bisa-bisanya Muhammad itu ngabari kalau kita akan sampai di Persia? Padahal Persia dan Romawi saat itu dua negara adidaya yang paling kuat pada masa itu. Tapi Rasulullah mengatakan demikian. Yang beriman bertambah imannya, yang munafik juga bertambah munafiknya. Dan itu Allah lukiskan dalam surat Al-Ahzab. Coba nanti kalau panjenengan membaca surat Al-Ahzab ya, dari awal sampai akhir, nah itu coba baca Arabnya dan terjemahannya. Nah itu di situ itu lukisannya bagaimana sikap orang-orang ya, terhadap peristiwa ini. Allah lukiskan semuanya itu. Itu yang pertama, mukjizat yang pertama. Yang kedua, pada saat itu kaum muslimin sedang berada dalam musim peceklik. Peceklik. Kalau kita ya namanya di Indonesia ini Gemari Palo Cinawi ya, dengar nama peceklik itu aneh, ya kan? Sepeceklik-pecekliknya banyak makanan. Dengan mudah di sini, terutama kalau kita di kampung ya. Kalau di kota memang ya kalau nggak ada makanan ya nggak ada makanan gitu. Tapi kalau di kampung ya insya Allah dengan begitu mudah ya. Tapi kalau dunia Arab ya kalau muni peceklik gitu ya, peceklik ya peceklik, nggak makan ya nggak makan. Ya air aja begitu sulitnya ya begitu. Para sahabat ngeluh. Datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah kami gak sempat makan, gak bisa dapat makanan. Ngeluh mereka, Rasulullah kami untuk mengganjal perut, mengganjal lapar itu kami sabuk di sini ini kami isi dengan batu untuk supaya gak kelihatan ngelempet gitu ya. Nggak kelihatan lapar.
kami pasang batu di situ. Itu mereka sambat kepada Rasulullah, ya, ngeluh kepada Kanjeng Nabi, ngomong kepada Kanjeng Nabi, curhat, ya. Rasulullah mengatakan, berapa batu kamu? 1, lah aku 2. Nah begitu yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi. Jadi Rasulullah itu ya bersama dengan para sahabatnya yang melakukan apa yang mereka lakukan dan merasakan apa yang mereka rasakan. Makanya diantaranya ya syariat puasa ini kan, agar kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Ya. Lalu Rasul mengatakan, ada enggak di antara kalian yang masih punya sisa makanan? Ada enggak? Mereka mengatakan, ada Rasulullah. Aku masih punya sisa makanan di rumah. Ayo ke sana. Rasulullah datang bersama dengan 10 sahabatnya. Datang menuju rumah sahabat ini. Ya, terus kemudian makanan yang ada mana? Keluarkan. Mereka memakan bersama dengan Rasulullah, 10 orang itu, makanan itu kenyang. Dan masih sisa makanan itu. Yuk panggil 10 yang lain. Lalu datang 10 orang yang lain dan makan makanan itu, mereka semuanya kenyang dan makanan masih sisa. Yuk panggil 10 yang lain. Nah sampai 100 orang datang memakan makanan itu, mereka semuanya kenyang dan makanan itu masih sisa. Itu mukjizat yang lain yang diperlihatkan oleh Allah kepada para sahabat bersama dengan sang baginda Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu masya Allah gitu loh. Jadi orang pada masa itu kok melihat Rasulullah nggak beriman, itu dosanya lebih besar karena mereka tahu mukjizat itu. Mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Kalau kita dengar cerita aja, ya orang menceritakan, ya termasuk saya ini ceritakan kepada panjenengan, tapi kita percaya. Ya makanya kan iman yang paling menakjubkan itu ya termasuk kita ini diantaranya. Nah itu 2 buah mukjizat yang diperlihatkan oleh Allah kepada Rasulnya dan para sahabat yang lain. Orang kafir di luar sana datang ke kota Madinah, terkejut mereka. Kok tiba-tiba ada parit yang kemarin nggak ada gitu kan. Akhirnya ya mereka nggak bisa nyebrang itu. Jadi parit itu bukan sesuatu yang dikenal di dunia Arab. Jadi ketika datang nemukan parit, ya udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu nih. Makanya dikatakan bahwa wahazamal ahzaba wahdah, Allah sendiri yang memporak-porandakan para pasukan Ahzab itu. Sebulan nggak bisa ngapa-ngapain mereka. Ya silakan dikepung aja, tapi kota Madinah tetap utuh. Gitu kan, akhirnya orang kafir putus asa, pulang mereka tanpa peperangan. Nah, setelah itu Rasulullah mengatakan kepada kaum muslimin, setelah pasukan Quraisy tadi pulang, sekarang kami akan datang, kami menyerang. Jadi perang Ahzab itu, perang Khandaq itu adalah titik balik antara kaum muslimin bertahan dan menyerang. Ya, selesainya perang Ahzab, betul Rasulullah keluar. Ya tidak lagi menunggu di kota Madinah, tetapi beliau datang ya untuk menyongsong musuh-musuhnya. Nah, setelah selesai perang itu turunlah surat Al-Ahzab itu. Yang diantaranya, jadi surat Al-Ahzab itu surat yang sangat menarik ya, dalam isinya, ya, kandungan yang ada di dalamnya. Di antaranya adalah ayat yang kita bicarakan tadi itu.
Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Enggak patut bagi laki-laki mukmin maupun perempuan mukminah ketika Allah dan Rasulnya sudah memutuskan, sudah memilih suatu urusan, maka ia masih punya pilihan yang lain. Barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, maka ia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Kalau kita berpikir, kita membaca ayat ini ya, mungkin dalam pikiran kita ini mesti turun berkenaan dengan syariat perang tadi, atau tentang perintah agama yang sangat penting gitu ya, tentang sholat, tentang zakat. Ternyata tidak. Bapak Ibu semuanya ya, tidak. Sekali lagi tidak. Para ulama menjelaskan, Ibnu Jarir At-Tabari ya, termasuk Ibnu Katsir juga dalam tafsirnya menjelaskan kepada kita semuanya bahwa sebab turunnya ayat ini adalah berkenaan dengan sebuah peristiwa yang kalau menurut kita, menurut kebanyakan kita itu urusan dunia, urusan dunia, sama sekali sifatnya dunia. Karena apa? Ini masalah ngelamar, melamar. Lamaran itu ya dunia kan gitu, urusan dunia, lamaran, memilih jodoh itu loh ya. Urusan melamar. Lalu bagaimana peristiwanya? Begini. Rasulullah datang ke rumahnya Zainab binti Jahsh. Siapa beliau? Zainab binti Jahsh. Ada yang kenal? Siapakah nama beliau? Zainab binti Jahsh. Ada yang kenal? Istrinya Rasulullah, salah seorang ummahatul mukminin nanti ya. Tapi sekarang ini Rasulullah datang kepada beliau, kepada Zainab ini untuk melamar bukan untuk beliau sendiri. Zainab ini pada saat itu dalam keadaan janda, suaminya meninggal dunia, muslim meninggal dunia. Rasulullah datang untuk melamar. Lamaran bukan untuk dirinya. Pada mulanya Zainab binti Jahsh ini seneng Rasulullah melamar. Siapa orang gak pingin dilamar Kanjeng Nabi? Ya semua orang menginginkan itu. Ya termasuk saudaranya Abdullah bin Jahsh. Seneng Rasulullah datang melamar, tapi ternyata lamarannya untuk Zaid bin Harisah. Kenal sahabat ini? Siapa? Anak angkatnya Kanjeng Nabi yang dulu pernah diangkat menjadi anak oleh beliau, Zaid bin Harisah. Kalau panjenengan belajar ini sejarah ya kan, orang pertama kali masuk Islam ya setelah wahyu turun di Gua Hira itu di Mekah, yang masuk Islam itu kan 4 orang ya pertama kali, yaitu siapa? Abu Bakar, terus siapa lagi yang kedua? Ya istri beliau sendiri ya Khadijah, terus siapa yang anak itu? Ali bin Abi Thalib yang anak ya, dan yang budak namanya ini Zaid bin Harisah. Zaid itu budaknya Kanjeng Nabi. Dulu sebelum Rasulullah menikah dengan Rasulullah, ini miliknya Khadijah. Ketika Rasulullah menikah dengan Rasulullah, diberikan ya budak ini dihibahkan kepada
Kanjeng Nabi, ya, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Zaid ini waktu itu ya, orang Quraisy atau ya orang kafir, orang ini ya, orang tradisi orang Mekah pada saat itu kalau mereka sudah habis perbekalan, sudah habis uang lah gampangannya ya, mereka menyerang orang lain, perang gitu loh ya. Jadi perang itu termasuk mata pencaharian. Ya, mata pencaharian mereka perang. Desanya Zaid ini diserang oleh desa yang lain. Nah, desanya Zaid ini kalah. Nah, yang kalah nyerah, kan begitu. Ditangkaplah Zaid ini sebagai budak dan dijual di pasar. Zaid masih kecil saat itu. Dijual di pasar sebagai budak dan dibeli oleh Khadijah itu. Khadijah istri Rasulullah itu. Pada waktu itu Islam belum ada, belum datang, ya, dan beliau belum nikah dengan Rasulullah, ya, Khadijah. Lalu kemudian Zaid ini dimiliki Khadijah sebagai budak. Ketika Rasulullah menikah, ya, dengan Khadijah ini, diberikanlah kepada Rasulullah, kepada Kanjeng Nabi. Nah, akhirnya Zaid ini menjadi miliknya Rasulullah. Hidup bersama dengan Rasulullah sebagai budak. Lalu keluarga Zaid, ya, Harisah, bapaknya, ya, itu mencari anak ini di mana. Dicari keluarganya. Akhirnya ditemukan ternyata Zaid ini bersama dengan Muhammad. Pada waktu itu ya, Islam belum ada, belum datang. Lalu sang bapak berusaha untuk mengambil kembali anaknya, memerdekakan anak ini. Datanglah keluarga ini bertamu kepada Kanjeng Nabi, kepada Muhammad, dan meminta kembali sang anak untuk dibeli kembali, dimerdekakan. Lalu Rasulullah Muhammad, ya, Muhammad pada waktu itu belum menjadi Rasul, ya. Aku beri yang lebih baik. Sekarang terserah Zaid. Zaid mau milih siapa? Mau memilih di sini atau milih bapaknya? Sekarang Zaid sudah katakan Zaid, kamu milih siapa? Kalau milih keluarganya, maka silahkan ambil, nggak usah dibeli. Itu kata Rasulullah ini kepada Pak Harisah, ya, bapaknya Zaid. Zaid dengan tegas dia mengatakan, aku tetap milih sebagai budak hidup bersama dengan Muhammad. Terkejut keluarga ini, loh kok milih tetap jadi budak? Ini karena akhlak mulia baginda Nabi, ya, memperlakukan budak sama seperti orang merdeka. Kalau enggak karena itu enggak mungkin Zaid ini memilih Rasulullah, tetap hidup bersama dengan Rasulullah daripada kembali kepada keluarganya. Lalu Rasulullah mengatakan kepada keluarga ini, kalau demikian Zaid ini aku angkat sebagai anak. Lalu sejak saat itu dikenal dengan nama Zaid bin Muhammad. Jadi berubah namanya, bukan Zaid bin Harisah, bukan anak Harisah ya, tapi menjadi Zaid bin Muhammad. Sampai demikian ya, jadi keluarga ini senang gitu loh ya. Sekarang Zaid menjadi orang yang mulia bersama dengan Muhammad. Sampai kemudian Islam datang, tetap namanya menjadi Zaid bin Muhammad. Sampai di Makkah seluruhnya ya, sampai kemudian Rasulullah hijrah ke Madinah, tetap namanya menjadi Zaid bin Muhammad.
Sampai kemudian perang Ahzab ini, lalu datanglah turun surat Al-Ahzab ayat kelima yang memerintahkan agar semua anak angkat itu dikembalikan kepada bapaknya. Sekaligus ayat ini menjadi pembatal dari adopsi itu atau menasakh kebolehan adopsi. Sejak saat itu Zaid berubah namanya menjadi kembali Zaid bin Harisah, tidak lagi menjadi Zaid bin Muhammad tetapi menjadi Zaid bin Harisah, dan sekaligus membatalkan adopsi. Adopsi dalam Islam tidak diperbolehkan. Jadi anak tetap dinisbatkan kepada bapak asli yang melahirkan anak itu dan ibunya tentu saja ya, bukan kepada bapak angkatnya. Yang ada adalah bapak asuh, bukan bapak angkat. Kalau bapak asuh monggo, tapi nama si anak tetap kepada bapaknya yang melahirkan dia, bukan kepada bapak yang angkat ini ya. Itu dalam Islam ya. Kalau enggak diketahui bapaknya gimana? Yaitu saudaramu, saudara seiman. Fa ikhwanukum fiddin wa mawalikum ya. Jadi itu adalah saudaramu seagama dan kamu sebagai walinya. Jadi bukan bapaknya tapi sebagai walinya kamu ya. Nah, ayat ini turun gitu loh. Tadi Zainab kan nolak. Karena bagaimanapun Zaid sekarang walaupun merdeka, dia dulu pernah jadi budak. Sementara Zainab ini termasuk keluarga Quraisy, termasuk darah biru, gampangan nih, nasab tinggi, gitu kan? Akhirnya dia nggak seneng karena ini lamaran bukan untuk Kanjeng Nabi, tapi untuk si Zaid. Rasulullah pulang, jadi lamaran ditolak. Jadi jangan dikira Rasulullah itu pernah selalu diterima gitu ya. Enggak, Rasulullah juga pernah juga ditolak lamarannya walaupun lamaran ini untuk orang lain gitu kan. Nah, kemudian turunlah ayat ini, wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Enggak patut, enggak layak gitu kan bagi seorang laki-laki mukmin. Nah, dalam hal ini Abdullah bin Jahsh, wala mu'minatin, ya ini Zainab. Ya, Zainab binti Jahsh tadi. Ketika Allah dan Rasulnya sudah memutuskan suatu urusan, yaitu apa? Lamaran itu, dia masih punya alternatif yang lain, masih milih-milih antara terima dan tidak. Rasulullah bacakan ayat ini di hadapan Zainab. Mendengar Rasulullah membacakan ayat ini, maka langsung ya ya, bahasan kita ya, ngadep segenap perhatiannya, ngapurancang gitu kan, dengan segenap perhatiannya, sam'an wa ta'atan wahai Rasulullah, dengan penuh ketaatan dan penuh perhatian aku terima lamaran ini. Jadi bagaimanapun nih, mereka mengesampingkan kehendak pribadi dan lebih memilih kepada Allah dan Rasulnya. Hati nggak suka, tapi ketaatan kepada Allah dan Rasulnya itu adalah sesuatu yang mutlak. Maka terjadilah pernikahan itu antara Zaid bin Harisah
yang dulu pernah menjadi anak angkat Rasulullah, dan Zainab binti Jahsh. Ya, tapi dasar karena yang perempuan seperti itu ya, punya perasaan lebih ya daripada suaminya, akhirnya Zaid berulang kali konsultasi kepada Muhammad, kepada Rasulullah ya, kepada orang yang dulu pernah menjadi bapaknya terhadap perilaku istrinya. Dan akhirnya pernikahan tidak lama dan kemudian oleh Zaid diceraikan, dan Zainab menjadi salah seorang ummahatul mukminin, menjadi istri dari baginda Rasulullah. Nah, menarik lagi ya. Kalau tadi Rasulullah datang melamar untuk Zaid, ketika Zainab sudah diceraikan oleh Zaid dan menjadi orang lain, menjadi janda, yang disuruh melamar sinten? Apakah Rasulullah sendiri datang melamar? Tidak. Rasulullah menyuruh Zaid agar menjadi mak comblang, gitu kan, melamar si Zainab. Masya Allah, itu melamar bekas istrinya, gitu kan, untuk orang lain. Apa gelem? Kalau Allah dan Rasulnya sudah memutuskan suatu urusan, sudah memerintahkan, ya udah, nggak ada kata lain. Pokoknya itu saja. Para sahabat itu, ini benar nggak perintah Allah, benar nggak perintah Rasulullah. Kalau benar, ya udah, gitu loh ya. Mereka nggak noleh kanan, nggak noleh kiri, laksanakan. Kalau itu perintah Allah dan perintah Rasulullah. Jadi yang mereka teliti cuma satu, benar nggak ini perintah Allah, benar nggak ini perintah Rasulullah. Kalau yang memerintahkan beliau, udah, mereka ya memejamkan mata, ini benar, langsung taat pada perintah Allah itu, apapun resiko yang ada. Jadi apapun itu perintah itu, dan itu adalah salah satunya ya puasa ini. Salah satu hikmah terbesar puasa ya, selain mendidik sabar, mendidik takwa, mendidik ini apa? Perintah halal haram itu loh ya. Halal haram ini ya dari puasa ini, yang berhak menghalalkan mengharamkan itu siapa? Hanya Allah. Dan kita harus patuh. Coba dengar. Tadi sebelum jam 4 tadi ada hidangan di meja, rawon, soto, ya kan, nasi, semuanya halal tuh. Tapi kalau sudah subuh, sekarang coba pulang ke rumah, hidangan begitu, halal atau haram? Enggak boleh lagi. Gitu sampai nanti datang waktu maghrib. Nah ini berarti apa? Halal haram itu Allah yang menentukan. Dan kita ini harus patuh kepada ajaran itu. Enggak boleh lu mentang-mentang rawon halal disantap aja. Ya enggak boleh. Enggak boleh. Gitu kan? Berarti halal haram itu Allah, bukan milik kita. Semua makanan itu milik Allah. Kita hanya menuntut saja. Gitu kan, ini hikmah ya, hikmah yang paling besar ya dalam puasa ini. Gitu, di antara hikmah-hikmah yang lainnya itu. Jadi yang berhak menghalalkan mengharamkan itu adalah Gusti Allah, dan kita harus patuh kepadanya. Dan alhamdulillah Rasulullah ajarkan segala hal. Jadi apa ae ono ning Quran, ada dalam sunnah Rasulullah. Dan kita ini tinggal ngecek saja. Gitu deh. Tinggal mengecek saja, apa saja dah. Ya, ngecek amalan kita ini yang kita lakukan sekarang ini cocok enggak? Bener enggak dengan perintah Allah, dengan perintah Rasulullah? Kalau bener monggo lanjutkan, kalau tidak ya koreksi.
Dan yakin semua yang lain ada dalam Al-Quran. Bahkan ilmu baru yang kita anggap sebagai baru, ono Qur'ane, ono hadise. Ya ini lanjut lagi enggak? Sampai jam berapa nanti? Sampai 5.40. Sampai jam 6.40 ya boleh. Ini kalau saya memberikan contoh ya, contoh saja dalam bidang dunia pendidikan. Ya kalau saya kan memang konsentrasi di pendidikan ya. Nah, itu ternyata dasar-dasar pendidikan yang selama ini kita lakukan itu Qur'ane ya ono, hadise ya ono. Contohnya ada gitu ya dalam kehidupan Kanjeng Nabi bersama dengan para sahabatnya itu sepanjang hayat beliau itu adalah merupakan dan Rasulullah itu adalah seorang pendidik yang sangat besar. Kalau sekarang misalnya dikatakan bahwa pendidik itu harus memperlakukan hal yang sama kepada peserta didik, kepada murid, memberi fasilitas yang sama kepada peserta didik, baik yang cacat, yang disabilitas, ya, yang punya keterbatasan fisik, dan yang normal itu harus diberi fasilitas yang sama. Enggak boleh enggak. Jadi mereka pun harus diberi fasilitas yang sama. Kalau mereka membawa kursi roda, itu harus bisa masuk ke kelas-kelas itu dengan kursi rodanya. Jadi sekolah itu harus kita bangun sedemikian rupa ya, sehingga yang membawa kursi roda itu bisa masuk ke dalam kelas itu tanpa ada kesulitan. Kan begitu? Ya seharusnya sekolah begitu. Dan seharusnya juga tempat ibadah seperti itu. Yang punya keterbatasan fisik gitu ya, yang sudah sepuh non sewu ya, yang sudah pernah stroke gitu kan, pernah ini punya asam urat ya, kolesterol dan lain-lain itu kalau jalan kan susah, terutama kalau jalan yang naik-naik, masjidnya tinggi banget nih, harus pakai tangga sekian ya, dan nah itu berarti nggak memberikan kesempatan yang sama ya kepada peserta ibadah ya, jamaah ya, kepada jamaah yang punya keterbatasan fisik kesulitan. Itu Rasulullah ditegur Gusti Allah langsung dari langit ketujuh sana ketika beliau memperhatikan orang yang lengkap ya, orang yang sehat, dan mengesampingkan orang yang enggak sehat. Yaitu apa? Surat Abasa. Abdullah bin Maktum yang buta datang nanya agama kepada beliau. Beliau kesampingkan. Lah ini awal dakwah beliau di Makkah. Awal dakwah jariyah. Jadi masih dini sekali. Sikap Rasulullah yang enggak benar ini ya, Allah tegur itu. Oh jangan Muhammad, jangan begitu. Semua peserta ibadah jamaah itu harus kita beri kesempatan yang sama. Ini Rasulullah ya, lebih memperhatikan pembesar-pembesar Quraisy, orang-orang gede, ya, orang-orang yang banyak uang itu daripada seorang yang buta ini. Gitu loh, ditegur abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadzakkaru fatanfa'u dzikra. Rasulullah bermuka masam, abasa wa tawalla, bermuka masam dan berpaling ketika datang orang yang buta. Muhammad nggak tahu, kamu nggak tahu, boleh jadi orang yang seperti ini itu hatinya bersih,
lebih bertakwa daripada orang banyak seperti itu, yang gede-gede itu, yang lebih kamu harapkan itu gitu. Jadi orang yang punya disabilitas ini, ya, keterbatasan ini harus diberi kesempatan yang sama dalam belajar, dalam menuntut ilmu. Fasilitasnya kudu podo. Ojo kok beda-beda, no. Jangan dibeda-bedakan antara yang A dan B. Semuanya ini sama. Boleh jadi apa? Yang punya keterbatasan fisik itu justru lebih baik daripada yang fisiknya lengkap. Ini loh. Ini dalam dunia pendidikan. Demikian juga seharusnya kita berikan perhatian juga dalam dunia ibadah mereka. Jadi jamaah yang dalam keadaan seperti ini itu juga harus kita perhatikan. Ya kan, kalau mereka datang dengan kalau di Mekah ini ya tawaf ataupun sa'i itu kan ada fasilitas itu bagi orang yang ini ya digeledek gitu, lebih surung gitu kan. Nah itu karena memberi fasilitas kepada para jamaah itu, fasilitas yang sama. Jadi jangan sampai orang yang punya keterbatasan seperti ini enggak ibadah kepada Allah. Justru orang-orang yang seperti itu yang lebih membutuhkan untuk ibadah. Nah sering kita batasi mereka itu. Dengan apa? Dengan telundak-telundak yang tinggi itu. Sehingga mereka tidak mampu, tidak bisa untuk masuk ke tempat ibadah yang semestinya, yang seharusnya. Mereka juga butuh iktikaf. Jadi bukan hanya orang yang masih ini sehat saja yang butuh iktikaf, tapi justru mereka itu sangat membutuhkan untuk iktikaf. Dan iktikaf itu harus dilakukan dalam masjid, nggak boleh iktikaf di rumah. Karena iktikaf itu tempatnya di masjid. Makanya ini kalau Allah dan Rasulnya sudah memutuskan suatu urusan, maka nggak patut, nggak layak kita masih punya pilihan yang lain, masih punya alternatif yang lain. Allah dan Rasulnya itulah yang harus kita patuhi, tidak ada yang lainnya. Yang penting kita cek saja, benar nggak ini perintah Allah. Benar enggak ini perintah Rasulullah? Kalau sudah, ya udah, jadilah seperti Zainab itu, seperti Abdullah bin Jahas itu. Walaupun hatinya bagaimanapun, tapi tetap taat kepada perintah Allah, tetap taat kepada perintah Rasulullah. Ya mungkin ini ya yang kita sampaikan ya pada pertemuan kali ini. Semoga ada guna dan manfaatnya ya bagi kita semuanya. Itu hanya sekedar contoh ya, sekedar contoh. Kalau masih di ini lagi, masya Allah contoh itu sangat banyak ya. Makanya jam 6.30 ya nggak apa-apa tadi dengan kita berikan contoh ya. Semuanya itu masih sangat banyak sekali ya. Inilah keindahan ya, keindahan ajaran Islam. Makanya ajaran Islam itu lengkap, nggak perlu dilengkapi. Itu kan intinya, lengkap tapi tidak perlu dilengkapi. Sudah komplit ya, komplit mencakup semua urusan ya. Apa yang kita butuhkan dalam kehidupan dunia ini, itu yang harus kita lakukan. Yang beda itu hanya alatnya Bapak Ibu. Yang beda itu hanya alat. Kalau dulu Rasulullah itu naik unta ya, sekarang kita naik ya pesawat. Ya itu aja bedanya hanya alatnya. Ya kalau dulu Rasulullah itu kalau berhubungan ya harus ngomong dengan langsung ya seperti ini. Kalau sekarang kita pakai telepon ya, pakai WA, beda alat itu. Tapi kita sebagai seorang manusia yang hidup di muka bumi ini ya podo gitu kan, sama. Dan alhamdulillah sekarang kemudahan ini yang harus sempat kita syukuri ya. Kalau dulu Rasulullah itu sholat ya panas, tapi alhamdulillah sekarang kita ada ini AC dan lain-lain ini. Ya seharusnya kita lebih betah ya di masjid ya. Rasulullah itu kalau sholat itu gambaran sholatnya beliau itu ya, gambaran. Jadi kalau mulai sholat
mulai takbiratul ihram itu, terus kemudian ada yang kebelet apa, buang hajat, ya ingin buang hajat, itu buang hajat. Kalau buang hajat itu nggak di samping masjid gini, itu kan gampang. Kalau masa dulu enggak, jadi buang hajat harus keluar kota, gitu kan, harus keluar kota, keluar kota menyepi, gitu kan, di daerah yang sepi, terus balik lagi ke masjid itu masih nemui sholat beliau. Jadi itu gambarannya. Jadi bisa dibayangkan nih, orang yang seperti itu butuh waktu berapa lama. Tapi sekarang coba kalau gitu, samping aja masih tempat buang hajatnya itu, terus balik lagi, belum tentu loh kita masih menemui. Ya apalagi kalau sholatnya cepet-cepetan gitu ya, dengan ya Allah itu enggak eman-eman ya. Sholat itu adalah sesuatu yang paling